Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasan, saya dari kelas 302 Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan terkait tugas ulangan tengah semester eh, pada materi pendidikan agama. Prinsip kaidah agama. Semua agama pasti memiliki prinsip kaidah agama, tetapi tidak semua agama memiliki persamaan prinsip yang sama. Ada beberapa agama yang memiliki perbedaan prinsip yang cukup mencolok. Prinsip kaidah agama berisi tentang filsafat, filsafah, dan ajaran-ajaran agama, dan juga berfungsi serta cara menjalani hidup berdasarkan agama. Cara-cara beragama tradisional yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Untuk formal yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya. Untuk rasional yaitu cara beragama berdasarkan pengguna rasio sebisanya. Terus terdapat metode pendahulu. Salah satu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati di bawah wahyu. Selanjutnya untuk filsafat ketuhanan dan prinsip agama. Prinsip kebebasan beragama atau keyakinan memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama atau keyakinan dapat dipandang sebagai hak negatif dan positif sekaligus. Terdapat hakikat, martabat, dan tanggung jawab pada kegiatan beragama. Hakikat penciptaan manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut para ahli agama, ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, atau hubungan vertikal maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan horizontal. Martabat manusia dalam beragama yaitu mempunyai kecenderungan dekat dengan Tuhan dan sadar akan kehadirannya. Selanjutnya terdapat dikaruniai pembawaan yang mulia dan bermartabat, mempunyai kesadaran moral, sehingga dapat membedakan antara baik dan jahat. Selanjutnya jiwanya tidak akan damai kecuali dengan maunya Tuhan. Konsep-konsep kemanusiaan dari kitab suci. Kemanusiaan dan martabat manusia hakikatnya itu sama, yaitu sebagai nilai-nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alami. Nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk tindakan kemanusiaan yang bersifat universal. Jadi, martabat manusia adalah derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Membangun kerukunan antar umat beragama dapat dibangun dengan rasa rukun, eh, mengedepankan kerukunan dalam kehidupannya. Kemudian ada harmoni, eh, selalu mengedepankan keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Selamat orang sangat menjaga keselamatan baik dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Selanjutnya, kerukunan beragama dapat melalui konsep alam syah prawira negara yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kemudian hak-hak beragama antara lain bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk atau pemeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya terdapat bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran Islam
ajaran agama, dan ibarat ibadat pemeluk-pemeluknya. Konsep dasar sumber-sumber hukum agama antara lain melalui sumber hukum. Hukum menurut John Austin adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Dan untuk dasar sumber, menurut Rahman Syamsuddin dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Untuk sumber hukum agama Islam itu ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pengaruh Al-Khwarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan antara lain, Al-Khwarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, seperti menentukan konsep aljabar yang kita kenal sebagai buku Al-Jabbar yang berisi pengenalan persamaan linear dan kuadrat. Selanjutnya ada orang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka nol serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalihan dulu. Saya memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.